Hello guys, welcome back to my channel bersama aku Parman. Jadi guys, di video aku kali ini aku bakal ngebahas 5 makanan yang aku susah sekali temuin di Papua, yaitu makanan khas Medan. Jadi buat teman-teman yang penasaran, ingat tetap stay tune terus ya. Jangan di skip videonya. Ingat, jangan di skip videonya. Oke? Ke makanan yang pertama. Jadi gini guys, ceritanya kan tadi aku udah asik ngerekam, terus pas sebutin ini makanan yang pertama itu apa, pas gini kan asik rekam. Ya sudah, pas setelah selesai rekam, aku kira udah selesai ya kan, ya udah tinggal malam edit segala macam dan tinggal kasih masuk gitu. Tapi pas gini udah waktu pas mau edit, ternyata videonya dari awal sampai yang ada ternyata nggak kerekam karena memori penuh. Jadi gitu guys. Dan langsung aja, makanan yang pertama ialah arsik. Arsik ini adalah makanan yang terbuat biasanya dari ikan air tawar, yaitu ikan mas yang dibumbui dengan berbagai macam rempah-rempah dan bumbu yang begitu sangat banyak, makanya itu rasanya enak banget guys. Dan tujuan membuatnya makanan tersebut itu kayaknya biasanya, maksud saya biasanya itu disajikan pada saat acara-acara pernikahan, acara keluarga, dan seperti acara adat lainnya. Dan itu diserahkan, biasanya itu kayak kalau di pernikahan itu diserahkan kepada pengantin, dan itu ikannya itu utuh gitu loh guys, satu utuh gitu, nggak yang dipotong-potong gitu, nggak, tapi satu gitu. Dan itu rasanya enak banget guys, enak enak parah. Yang kedua guys, namanya itu dayok binatur. Dayok binatur ini adalah makanan khas Batak Simalungun. Seperti namanya, dayok yang artinya ayam, binatur yang artinya teratur. Dan dalam arti atau teratur ini guys, ayam yang dipotong-potong tapi disusun teratur lagi seperti layaknya dia masih hidup. Dan setiap potongan-potongannya itu memiliki arti tersendiri guys. Dan biasanya dayok binatur ini disajikan pada saat acara-acara adat dan acara-acara keluarga. Dan dayok binatur ini apa ya guys, biasanya diberikan kepada seseorang atau sekelompok sebagai ucapan terima kasih. Contohnya, saya pada saat mau merantau gitu kan, mama bapak saya itu kayak siapkan satu masakan dayok binatur ini untuk apa ya guys, kayak memberikan harapan atau memberikan nasihat bagaimana supaya saya merantau itu menjadi anak yang baik, punya etika dan punya sopan santun. Dan biasanya guys, dayok binatur ini terbuat dari ayam jantan, ayam kampung jantan. Kenapa? Karena ayam kampung jantan itu identik dengan kegagahan, kerja keras, pantang menyerah, dan kayak kewibawaan gitu guys. Jadi identiknya itu selalu pakai ayam kampung dan memiliki jengger merah, dan pokoknya itu harus badannya bagus gitu guys. Dan satu lagi guys, arti dari dayok binatur ini atau ayam yang diatur atau yang disusun ini, supaya orang atau sekelompok orang yang menerima dayok binatur ini atau ayam ini diharapkan untuk memiliki hidup yang teratur, memiliki hidup yang benar-benar apa ya guys, ya diharapkan yang baik-baik gitu. Di lingkup keluarga itu guys, makanan ini yang paling sering diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Misalnya anaknya lagi dapat juara di kelas, atau anaknya mau merantau, atau anaknya
apa ya, baru dapat jodoh gitu, kayak pokoknya kayak suatu apa ya, ucapan syukur gitu loh guys, kayak oh anakku udah ini, anakku udah ini. Jadi kayak diberikan kepada anak dan orang tua menyampaikan petua-petuahnya, harapan-harapannya gitu guys. Tapi bukan berarti sesajen ya guys, bukan. Ini kayak ucapan syukur gitu guys. Dan satu lagi guys, kenapa makanan ini dibuat berbahan dasar ayam? Karena pada zaman dahulu itu kan kalau di kampung itu guys belum ada yang namanya alarm. Jadi yang membangunkan orang pada saat pagi hari itu selalu ayam yang berkokok. Kenapa? Karena dengan ayam berkokok supaya kayak apa ya guys, kenapa ayam juga, supaya orang itu rajin bangun, supaya kayak rezekinya itu enggak apa ya guys, enggak diambil orang gitu ya, kayak ibaratnya. Karena dengan ayam berkokok kita kan bangun terus siap-siap untuk kerja dan lain sebagainya. Itu sih guys, dan kenapa dibuat berbahan dasar ayam. Dan biasanya guys, potongan ayam ini memiliki aturan, dan nggak setiap orang sih tahu. Jujur sih kalau saya guys kayak motongnya itu kurang tahu ya guys, kayak takut salah gitu nanti. Kayak kalau biasanya itu ada anatomi pemotongannya itu, misalnya ada yang namanya tasak 1, tasak 2, dan saya agak kurang mengerti soal itu guys. Dan biasanya itu yang dipotong itu di bagian apa ya, setiap bagian potongan-potongan tubuhnya itu ada kepala, ada leher, sayap, dada, punggung, ekor, hatinya, terus empelannya itu, terus apa guys, sisanya itu, sisa kan pastinya dari satu tubuh ayam itu nggak mungkin ada itu aja tuh guys, pasti ada sisanya. Terus dari sisa daging ayamnya itu nanti dia dicincang kecil-kecil gitu loh guys, dicincang kecil-kecil. Setelah itu apa, setelah dicincang kecil-kecil terus kayak dicampur dengan ada yang namanya itu, nama tumbuhan itu sikam. Terus pohon sikam ini diambil kulitnya, terus nanti di situ diperas ya guys, diperas ke daging apa, daging yang udah dicincang-cincang tadi. Dan biasanya sih guys, biasanya itu dibaluri dengan darah. Tapi jujur saya kurang setuju dengan hal itu. Saya pribadi saya tidak setuju, karena memang di ajaran saya sendiri itu kayak Kristen gitu loh guys, kayak nggak diperbolehkan yang namanya makan darah, karena itu kan kayak mentah gitu loh guys. Kan darah itu kan sumber kehidupan tuh guys, jadi ya gitulah. Dan yang aku bilang itu tadi guys, kayak daging yang dicincang-cincang kecil-kecil dengan apa, perasaan kulit pohon sikam itu sama darah tadi itu biasanya dinamakan itu guys hinasumba. Hinasumba ini seperti namanya ya guys, merah seperti kain kesumba gitu guys. Dan yang terakhir guys, yang terakhir biasanya itu selalu apa ya, ada kayak daun bunga sepatu gitu, bukan daun ya guys, kayak bunga sepatu gitu, kayak yang warna merah itu, kalian pasti tahu toh. Terus apa, irisan-irisan bawang, dan saya bingung juga guys. Itu biasanya dibuat kayak di sisi lain sebagai hiasan, tapi bunganya itu juga sering dimakan gitu loh guys, kayak sebagai supaya apa, mereda rasa pedas gitu loh guys, kayak rasa-rasa pedas dari masakan atau dari irisan-irisan cabai atau bawang yang sudah dibuat di atas ayam yang udah dibuat tersebut, atau dayuk binatur itu guys. Gitu guys. Makanan yang ketiga guys, makanan yang ketiga ini hampir apa ya guys, hampir sama dengan makanan yang pertama, yang kedua, yaitu untuk tujuannya itu selalu dihidangkan di acara-acara besar atau acara-acara keluarga, acara adat gitu. Tapi lebih seringnya sih itu acara keluarga sih guys. Kayak biasanya itu ditemani dengan dayuk binatur tadi. Kayak ada dayuk binatur pasti ada makanan yang satu ini yang bakal saya sebut ini. Yang ketiga itu namanya nitak. Pasti khusus buat teman-teman orang Batak Simalungun dan teman-teman saya dimanapun berada pasti tahu yang namanya apa ya, nitak ini tuh guys. Nitak ini merupakan makanan yang terbuat dari beras, dari gula merah, dan kayaknya itu aja sih. Tapi ada mungkin beberapa bahan-bahan lainnya, tapi saya kurang tahu namanya, saya cuma tahu makan guys.
Kalau soal masak-masak yang begitu kayak ada nilai-nilai tersendirinya, saya kayak agak kurang tahu gitu loh guys. Tapi maknanya atau apa yang terkandung di dalam makanan itu dan biasanya dihidangkan untuk apa, itu biasanya saya tanya sama orang tua saya supaya saya tidak minim pengetahuan tentang budaya sendiri, supaya saya tidak minim pengetahuan tentang budaya saya sendiri gitu loh guys. Jadi kalau untuk maknanya atau apa gitu kan guys, sebenarnya nggak jauh beda sama makanan yang kedua, yaitu Dayo Binatur. Yang saya mau sebutkan di sini cara buatnya sih itu guys. Itu biasanya dibuat dari beras. Sebenarnya pakai tepung beras juga bisa sih guys, tapi kayak rasanya yang lebih endes itu gitu, kayak lebih enak itu kayak langsung beras. Itu beras kita apa ya, kita haluskan dengan bisa penggiling beras, bisa apa ya, kayak tumbuk-tumbuk beras gitu loh guys, kayak gitulah. Dihaluskan, setelah dihaluskan nanti dia kayak disaring gitu loh guys, disaring supaya tepungnya itu yang nanti dijadikan apa, kayak nitaknya itu loh guys, kayak terus nanti setelah itu dicampur kayak dengan gula merah itu, terus nanti di dalam kayak ditumbuk gitu loh guys. Kayak saya kurang tahu juga guys, tapi yang saya pastinya itu makanan juga enak guys. Dan biasanya rasanya ini guys kayak manis, terus ada kayak pedis-pedisnya gitu karena ditaruh lada gitu tuh guys. Jadi kayak karena ini kan bisa dibilang agak apa ya, masakan yang nggak dimasak juga guys, kayak mentah gitu, tapi kayak memang rasanya enak gitu loh guys, enak. Makanya di makanan ini selalu dibuat lada supaya makanan yang kita makan ini, yang kita konsumsi ini tidak membuat perut kita sakit guys. Karena kan biasanya makanan yang mentah itu kan lajinya kayak kurang baik gitu tuh guys kalau dimakan langsung gitu. Jadi ya maka dari itu dibuat lada, dan biasanya itu bebas sih guys, lada hitam atau lada putih itu bebas, supaya apa, perut kita kayak dinetralisir gitu ceritanya. Nggak tau lah kalau soal perut itu, teman-teman yang bagian medis atau apapun itu, mereka yang lebih tahu, saya hanya gitu guys. Oke guys, makanan yang ketiga yaitu ombus. Ombus ini beda ya guys sama makanan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ombus ini lebih makanan yang kayak sering dibuat gitu loh. Kayak nggak terlalu maksudnya kayak 1, 2, 3 itu kan makanan yang biasanya disajikan di acara adat gitu, di pernikahan atau di acara keluarga gitu guys. Tapi kalau ombus ini lebih kayak umum gitu loh guys. Walaupun umum, tapi ini biasanya bukan hanya Batak Simalungun, tapi Batak yang lainnya juga kayak ada makanan ini guys, ombus ini. Ombus ini deh, saya suka banget guys ombus ini. Kayak apa ya, dia itu juga sama dari kayak beras gitu loh guys, yang ditumbuk gitu, terus apa ya, ditaruh kelapa, terus gula putih, bukan gula putih guys, maaf, gula merah juga. Kayak ini kan berasnya udah jadi tepung tuh guys, udah jadi tepung, terus nanti dicampur sama parutan kelapa gitu, dicampur, abis itu dicampur sedikit sama gula putih guys. Udah setelah dicampur dia udah agak padat, adonannya udah padat tuh guys, kayak udah bisa dibentuk gitu loh guys. Setelah dibuat adonannya itu guys, gula merah yang tadi itu khusus untuk bagian dalamnya, dan gula merah ini biasanya dicampur juga dengan parutan kelapa itu, dicampur terus nanti dibuat ke dalam adonan yang sudah dibuat itu guys. Jadi nanti setelah dibuat terus sudah dibentuk, dimasukin ke dalam, biasanya itu daun pisang guys. Dan setelah dibentuk, dimasukkan di dalam daun pisang itu biasanya dikukus. Dan setelah dikukus jadilah, dan setelah itu bisa dimakan guys. Dan rasanya enak guys, manis, terus kayak nggak membosankan, tapi manis sih, manis gitu guys, pokoknya enak gitu guys. Dan selama saya di Papua ini sih guys, saya belum pernah coba. Pernah sih sekali waktu saya masih tinggal sama tante saya coba
enak guys, saya kayak rindu gitu makannya, rindu guys gitu. Oh iya guys, by the way yang tadi ombus-ombus itu makanan yang keempat ya guys, keempat. Jadi yang terakhir guys, yaitu yang ke 5. Yang kelima ini namanya itu apa ya, saya juga heran sih, namanya dari apa ya, dari tempat lain tapi itu makanan khas Medan gitu loh guys, kayak wah gitu guys. Jadi nama makanan yang kelima ini yaitu bika Ambon. Namanya Ambon ya guys, tapi ini makanan khas Medan dan hanya ada di Medan guys, nggak ada yang namanya di Ambon, nggak ada. Dan di sini di Papua saya belum temuin sih guys bika Ambon ini, tapi ini enak juga sih guys. Ini kayak bolu gitu loh guys, kayak bolu tapi di dalamnya itu kayak berpori-pori gitu loh guys. Pori-porinya tuh kayak panjang-panjang gitu, kayak apa ya. Tapi kalau masalah bika Ambon ini sih, ini makanan khas Medan pada umumnya gitu, nggak mewakili kayak suku Batak ini atau Batak itu gitu loh guys, enggak. Itu kayak makanan khas umum Medan gitu loh guys, kayak cake-nya Medan gitu loh guys, gitu guys. Oke guys, terima kasih atas perhatian kalian dan terima kasih sudah mau menonton video saya. Terima kasih untuk semuanya. Saya menyayangi kalian semua guys. Jadi guys, video aku kali ini sampai di sini saja. Kalau kalian merasa video aku ini bermanfaat dan kalian menyukai video ini, bilang apa? Long tahan botol. Dan jangan lupa ya guys, untuk like, comment, share, dan subscribe video aku ini. Dan bukan video aku sih sebenarnya, channel aku ini. Subscribe ya guys. Dan tetap jaga kesehatan, stay safe. Saya menyayangi kalian semua. Dadah. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya.